Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang bab 3, yaitu pengertian moral, hubungan moral dan etika, amoral dan immoral, moral dan hukum. Yang pertama ada saya sendiri, Cici Paramida, dan yang kedua ada Rauli Sirait, dan yang ketiga ada Reno Superbakti Barus, yang keempat ada Linus, dan yang kelima ada Yosef Hendra Setiawan. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian moral. Arti kata moral dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin, mores yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik maupun buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Moral dalam arti istilah yang digunakan untuk membahas batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar ataupun salah, dan baik maupun buruk. Dapat dipahami bahwa moral adalah istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai atau ketentuan baik maupun buruk, dan benar maupun salah. Jika pengertian etika dan moral tersebut dihubungkan satu dengan yang lainnya, kita dapat mengetahui bahwa antara etika dan moral memiliki objek yang sama, yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan manusia. Selanjutnya ditentukan posisinya apakah baik ataupun buruk. Namun demikian, dalam beberapa hal antara etika dan moral memiliki perbedaan. Yang pertama, jika dalam etika untuk menentukan nilai atau perbuatan manusia baik maupun buruk menggunakan tolak ukur akal, pikiran, atau rasio. Sedangkan moral, tolak ukurnya yang digunakan adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung di masyarakat. Demikian, etika lebih bersifat pemikiran filosofis dan berada dalam konsep-konsep. Sedangkan etika berada dalam dataran realitas dan muncul dalam tingkah laku yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, tolak ukur yang digunakan dalam moral untuk mengukur tingkah laku manusia adalah adat istiadat, kebiasaan, dan lainnya yang berlaku di dalam masyarakat. Hubungan moral dan etika. Etika adalah cabang filsafat yang digunakan untuk menentukan mana yang baik dan benar untuk dilakukan. Menentukan pilihan tentang sesuatu yang benar dan mana yang salah, baik dan buruknya suatu hal, dan hal-hal yang berkaitan tentang kewajiban dan nilai. Etika memiliki kaitan kuat dengan moral. Dalam beberapa kamus, etika dan moral juga masih disamakan artinya. Perbedaan di antara keduanya hanya pada bahasa asalnya. Etika dari bahasa Yunani, sedangkan moral dari bahasa Latin. Dalam hubungannya dengan etika, moral bisa dikatakan sebagai tingkah laku yang diatur oleh etika. Tingkah laku yang telah ditentukan etika adalah baik atau buruk, benar atau salah, dan dinamakan sebagai moral baik dan tidak bermoral. Moral biasanya dipacu oleh aturan di sekitar dan berasal dari pengaruh lingkungan tempat tinggal. Sementara etika dipacu oleh studi tentang perilaku moral atau masalah moral yang dipelajari oleh seseorang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa moral adalah suatu perilaku yang didasarkan oleh etika atau pemikiran tentang baik atau buruknya sesuatu untuk dilakukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang amoral. Amoral dimengerti sebagai tindakan yang bertentangan dengan moral. Moral merupakan nion kata benda atau objektif kata sifat yang artinya akal atau perilaku yang sesuai dengan norma dalam masyarakat. Amoral juga merupakan objektif kata sifat yang berarti looking, moral, sensibility, atau perilaku netral. Tidak jahat juga tidak baik. Mereka yang disebut amoral belum tentu seorang penjahat, namun mereka berperilaku tetapi tidak tahu atau tidak peduli dengan aturan yang ada. Misalnya, hewan, mereka tidak mempunyai akal sehingga tidak bisa membedakan nama baik dan buruk. Contohnya ada 3. Yang pertama, mereka tidak mempedulikan baik dan buruk agar penelitian terus berlanjut. Yang kedua,
Saya berpikir mereka adalah anak-anak muda yang belum tahu tentang moral mereka. Yang ketiga, binatang adalah makhluk yang tidak punya pengetahuan tentang moral, yang sangat berbeda dengan manusia yang punya pikiran untuk berbuat baik dan buruk. Butuh seorang untuk mengajari mereka sikap yang baik. Jadi kesimpulannya, amoral adalah dia tahu bahwa tindakannya salah dan ada sikap yang lebih baik dari itu. Namun jika kamu menyebut seorang amoral, berarti dia berperilaku buruk tetapi tidak tahu bahwa itu salah. Selanjutnya adalah immoral. Immoral merupakan adjektif atau kata sifat yang berarti tidak berperilaku sesuai aturan agama atau norma di masyarakat. Biasanya kita juga menyebutnya tidak bermoral. Immoral adalah tindakan tidak bermoral yang dilakukan oleh seseorang, walaupun orang tersebut sudah tahu bahwa hal tersebut memang salah dan tetap melakukannya. Sebagai contoh, Vicky mengambil uang yang ada di dalam kotak amal di sebuah masjid secara diam-diam. Ia mengambil uang tersebut untuk membeli rokok. Padahal dia tahu bahwa tindakannya tersebut sangat tidak bermoral, karena uang tersebut seharusnya disumbangkan untuk panti asuhan dan masyarakat tidak mampu. Dari kejadian tersebut, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang melakukan tindakan immoral melakukan tindakan tersebut secara sadar dan mengetahui bahwa tindakan-tindakan tersebut merupakan suatu tindakan yang salah, namun ia tetap melakukannya demi mencapai tujuan dan kepuasan individunya atau keegoisannya. Immoral ini pun merupakan tindakan yang dapat melanggar hukum atau perintah di dalam ajaran agama maupun hukum adat. Oleh sebab itu, kita harus menjauhkan diri dari tindakan immoral ini karena akan merugikan diri maupun orang lain. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Linus. Jadi hari ini saya akan menjelaskan apa itu moral dan apa itu hukum. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam materi. Moral. Moral bahasa Latin moralitas adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral. Artinya, dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Moral secara eksplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi. Individu tanpa moral, manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Moral dalam zaman sekarang memiliki nilai implisit karena banyak orang yang memiliki moral atau sikap amoral. Itu dari sudut pandang yang sempit. Moral itu bersifat dasar yang diajarkan di sekolah-sekolah, dan manusia harus memiliki moral jika ia ingin dihormati oleh sesamanya. Moral adalah nilai keabsolutan dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh. Penilaian terhadap moral diukur dari kebudayaan. Adapun macam-macam nilai moral dalam masyarakat. Yang pertama, religius adalah perilaku yang patuh terhadap pelaksanaan ajaran agama yang dianutnya. 2. Jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya agar selalu dipercaya dalam perkataan maupun perbuatan yang dilakukan. 3. Disiplin adalah perilaku disiplin menunjukkan perilaku yang tertib pada berbagai aturan. Adapun perilaku disiplin menunjukkan upaya bersungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan serta menyelesaikan tugas sebaik-baiknya. 4. Toleransi adalah pengertian toleransi merupakan sikap saling menghargai terhadap perbedaan agama, suku, etnis, dan tindakan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Oke. Moral juga berfungsi sebagai motivasi manusia agar bisa bersikap dan bertindak penuh kebaikan serta
kebajikan yang dilandasi atas dasar kesadaran dan kewajiban moral. Moral akan dijaga keharmonisan hubungan sosial antara manusia, sebab moral dijadikan sebagai landasan rasa percaya terhadap sesama. Oke, sekarang kita akan menjelaskan hukum. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu, setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan, ketentuan yang tertulis ataupun tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum. Hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut. Hukum berdasarkan bentuknya, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum berdasarkan wilayah, berlakunya hukum lokal, hukum nasional, dan hukum internasional. Hukum berdasarkan fungsinya, hukum materi dan hukum formal. Hukum berdasarkan isinya, hukum publik, hukum antara waktu, dan hukum privat. Hukum publik sendiri dibagi menjadi hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum acara. Sedangkan hukum privat dibagi menjadi hukum pribadi, hukum keluarga, hukum kekayaan, dan hukum waris. Hukum berdasarkan publik, maksud saya hukum berdasarkan pribadi, hukum satu golongan, hukum semua golongan, dan hukum antara golongan. Hukum berdasarkan wujudnya, hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum berdasarkan sifatnya, hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Oke teman-teman, itulah penjelasan tentang moral dan hukum. Sekian dari video saya. Terima kasih.